Bapak Ibu, sekarang untuk penguji Paras ya. Nah ini sudah hadir. Ya Paras, siapkan dulu ininya ya. PowerPoint sudah siap? Ya, terima kasih. Baiklah, karena pengaturan sudah dilakukan tadi. Nah kemudian ini di Zoom sudah bergabung dengan kita ya, pembimbing 2 orang, saya dan Ibu Gongdian. Nah kemudian kepada penguji ya, Ibu Dr. Mirsa dan Pak Dr. Agus. Nah Pak Nyoman Sujaya sambil menyusul ya, kita jalan saja. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan Om Swastiastu, selamat malam. Terima kasih Bu Gongdian, kemudian kepada para penguji, Bu Dr. Mirsa dan Pak Dr. Agus ya. Malam ini sesuai jadwal kita menguji seorang mahasiswa kita ya, atas nama Nimade Paras Asri dengan NIM 1941123002. Malam ini Saudari Paras mengajukan proposal tesisnya ya, yang berjudul Tindak Tutur dalam Film Fault in Our Stars. Berkenaan segala sesuatunya dengan administrasinya sudah lengkap untuk ujian proposalnya, maka saya selaku pembimbing 1 dan juga ketua dan penguji mengesahkan ya ujian proposal tesis Saudari Nimade Paras Asri dibuka secara resmi. Untuk Paras ya, ujian proposal tesis Paras terdiri atas 2 sesi ya. Yang pertama sesi presentasi dan berikutnya nanti ada sesi diskusi ya, nanti ada komentar, pertanyaan ya, saran ya, dari para penguji ya. Untuk itu nanti silakan ya para sediakan alat tulis. Karena waktu ya, kita akan langsung saja ke sesi pertama ya, sesi presentasi. Nah, Sarah silakan melakukan presentasi maksimum dalam waktu 10 menit ya, dengan menyampaikan PowerPoint ya. Demikian waktu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Di sini saya akan share screen. Bapak Ibu sudah kelihatan ininya ya. Poinnya? Sudah tampil, sudah muncul di monitor. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan Bapak dan Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Tindak Tutur dalam Film The Fault in Our Stars. Yang di sini latar belakang di sini, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi satu sama lain dalam dalam menerapkan sikap sosial mereka. Komunikasi merupakan media untuk menyampaikan informasi, ide, gagasan, perasaan, dan pikiran seseorang yang disampaikan melalui bahasa. Dalam setiap proses komunikasi terjadi beberapa hal seperti peristiwa tutur dan tidak tutur dalam situasi tutur, menurut Thayer dan Agustina. Tindak tutur digunakan untuk menyampaikan makna dan maksud dari penutur ke lawan bicaranya agar masing-masing partisipan saling memahami maksud dari tuturan lawan bicaranya tersebut. Banyak media yang digunakan untuk mengekspresikan tuturan, salah satunya adalah film.
Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan adalah film drama romantis yang berjudul The Fault in Our Stars yang ditayangkan pada tahun 2014. Film ini merupakan film yang diadaptasi dari novel karya John Green dan mendapatkan review positif dari para politikus. Pada film tersebut terdapat percakapan antara karakter yang mengandung implikator percakapan. Selanjutnya di sini adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana makna tindak tutur yang ditemukan pada film The Fault in Our Stars. Yang kedua adalah bagaimana fungsi tindak tutur yang ditemukan pada film The Fault in Our Stars. Dan yang ketiga adalah bagaimana pemenuhan dan pelanggaran maksim yang ditemukan pada film The Fault in Our Stars. Selanjutnya tujuan penelitian yang pertama adalah tujuan umum. Di sini tujuan umum adalah untuk mengkaji terkait fenomena kebahasaan dalam kajian pragmatik khususnya jenis tindak tutur, fungsi tindak tutur, dan prinsip kerjasama yang dihasilkan antara partisipan atau penutur dengan lawan tuturnya dalam film The Fault in Our Stars. Tujuan khususnya yang pertama adalah memaparkan makna tindak tutur yang ditemukan dalam film The Fault in Our Stars. Yang kedua adalah memaparkan fungsi tindak tutur yang ditemukan pada film The Fault in Our Stars. Dan yang ketiga adalah memaparkan pemenuhan dan pelanggaran maksim yang ditunjukkan oleh partisipan di film The Fault in Our Stars. Manfaat penelitiannya yang pertama adalah manfaat teoritis. Di manfaat teoritis dari penelitian ini berkaitan dengan bidang akademis, yaitu meningkatkan pemahaman terhadap makna yang dihasilkan dari tindak tutur tersebut. Kemudian bagaimana fungsi dari tindak tutur yang dihasilkan serta bagaimana pemenuhan dan pelanggaran maksim dalam tindak tutur yang ada dalam tindak tutur yang ada dalam fenomena kebahasaan yang dihasilkan oleh partisipan dalam film. Yang selanjutnya adalah manfaat praktis, yang dimana manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan bahasa, diantaranya permasalahan yang menyangkut pemahaman mengenai makna. Selain bermanfaat bagi dunia pendidikan, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian lain yang membahas mengenai tindak tutur. Ya, di bab 2 di sini saya akan membahas kajian pustaka, konsep, landasan teori, dan model penelitian. Yang pertama adalah kajian pustaka. Di sini saya mengambil 6 kajian pustaka. Yang pertama adalah tindak tutur ilokusi dalam film Tili. Yang kedua adalah analisis tindak tutur ilokusi dalam dialog film animasi. Yang ketiga adalah tindak tutur ekspresif dalam film Kehormatan di Balik Kerudung. Yang keempat adalah tindak tutur dalam teks pidato Presiden Jokowi. Yang kelima adalah tindak tutur dalam wacana iklan radio. Dan yang terakhir adalah tindak tutur dalam kartun editorial pada media massa cetak. Selanjutnya konsep, di sini ada 6 konsep. Yang pertama adalah pragmatik, yang kedua adalah tindak tutur, yang ketiga situasi tutur, yang keempat penutur dan mitra tutur, yang kelima implikator percakapan, dan yang keenam adalah film. Di sini tindak tutur berdasarkan maknanya menurut Austin, yang pertama adalah lokusi, di mana perwujudan tindak lokusi berupa tuturan kalimat yang sudah pasti menyatakan atau mengungkapkan tentang sesuatu. Oleh sebab itu, yang diutamakan dalam tindak lokusi adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. Yang kedua adalah tindak tutur ilokusi, yang dimana tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Tindak tutur ilokusi mengandung maksud tertentu yang diajukan kepada penutur. Dan yang ketiga adalah tindak tutur perlokusi yang mengandung maksud dan efek tertentu pada penutur. Selanjutnya adalah tindak tutur berdasarkan fungsinya menurut Shirley. Yang pertama adalah tindak representatif, yang kedua adalah tindak representatif adalah tindak tutur dalam menyampaikan suatu hal atau masalah oleh seorang penutur dengan menggunakan proposisi tertentu sehingga mewakili ekspresi kebenaran dari suatu yang disampaikannya. Yang kedua adalah tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah suatu tuturan yang bermuatan dorongan bagi penutur atau lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah komisif. Tindak tutur komisif yaitu tindak tutur yang berfungsi untuk mendorong pembicara melakukan sesuatu seperti berjanji, bersumpah, mengancam, menyatakan kesanggupan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tindak ekspresif. Tindak ekspresif adalah tindak
yang mengekspresikan sikap psikologis penutur terhadap sesuatu, misalnya permintaan maaf, ucapan terima kasih, memuji, mengkritik, mengungkapkan suka, tidak suka, dan sejenisnya. Yang kelima adalah tindak deklaratif, yang di sini tindak tutur yang memantapkan, membenarkan, dan bahkan merubah suatu tindakan atau keadaan melalui pernyataan yang diujarkannya. Selanjutnya adalah prinsip kerjasama menurut Grace. Yang pertama adalah maksimum kuantitas, yang berdasarkan maksimum kuantitas dalam percakapan penutur diharuskan tidak berlebihan dalam memberikan kontribusi dan sesuai dengan yang lawan bicaranya butuhkan. Yang kedua adalah maksimum kualitas. Berdasarkan maksimum kualitas, penutur harus mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya dan jelas serta tidak membuat lawan bicaranya bingung. Yang ketiga adalah maksimum relevansi. Berdasarkan maksimum relevansi, penutur harus memberikan kontribusi yang relevan dengan situasi percakapan, tidak menyimpang dari apa yang sedang dibicarakan. Dan yang keempat ini adalah maksim cara. Maksim ini tidak lagi tentang apa yang dikatakan, tetapi cara hal-hal yang dikatakan. Seperti penutur harus berbicara dengan jelas, tanpa gelagapan atau ambigu, ringkas, tertib, dan memberikan informasi agar mudah untuk dipahami. Selanjutnya di sini adalah model penelitian. Dari model penelitian di sini, objek sumber datanya adalah film The Fault in Our Stars. Pertama, yang di sini film The Fault in Our Stars, peneliti mencatat tuturan-tuturan yang terdapat pada film The Fault in Our Stars, lalu mengklasifikasikannya berdasarkan makna tindak tutur, fungsi tindak tutur menurut Shirley, pelanggaran pemenuhan maksim menurut Chris, lalu temuannya, lalu hasil analisisnya akan disajikan secara deskriptif. Di sini model metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang akan dilalui dalam penyusunan penelitian, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis. Yang kedua adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data rekam yang diambil dari dialog atau percakapan dalam film, sedangkan sumber data yang digunakan adalah di dalam penelitian ini adalah film The Fault in Our Stars. Yang ketiga, instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu adalah peneliti itu sendiri yang dimana bertindak sebagai human instrument yang memiliki kemampuan kognitif untuk meneliti menggunakan tindak tutur. Sedangkan instrumen pendukung dari penelitian ini adalah laptop, internet, teori, artikel, dan lain sebagainya. Untuk metode dan teknik pengumpulan data, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengunduh film The Fault in Our Stars. Kemudian metode lain yang akan digunakan adalah metode mensimak dan teknik mencatat. Yang kelima adalah metode dan teknik analisis data. Pada penelitian ini digunakan metode padan pragmatik, di mana yang menjadi alat penentunya adalah peserta tutur. Kemudian digunakan juga teknik dasar, yaitu teknik pilah unsur penentu. Teknik ini menggunakan daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh penelitinya, menurut Sudaryanto. Yang keenam adalah metode dan teknik penyajian hasil analisis data. Metode yang digunakan adalah metode penyajian informal. Metode ini metode yang disajikan dengan kata-kata. Penyajian hasil analisis data akan disajikan dengan cara deskriptif, karena tujuan dari penelitian ini nantinya akan memaparkan makna dan fungsi tindak tutur serta prinsip kerjasama yang ditemukan dalam film The Fault in Our Stars. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Ras. Presentasinya silakan PowerPoint-nya di stop share dulu ya. Baik, ini karena waktu, situasinya yang terhormat Ibu Dr. Misa ini masih dalam posisi di luar. Nah, maka di sesi diskusi ya saya persilahkan Ibu Dr. Mirsa barangkali ingin mengambil urutan atau giliran yang pertama ya, silakan. Ya, siapkan alat tulis. Faras. Halo Ibu Mirsa.
Mohon izin Pak Mul, Ya. tadi Ibu Mirsa sudah menyampaikan di chat bahwa Ibu akan bisa bergabung ketika acara sudah selesai Oh ya di ya. acaranya Pak Oh, Sudirman. oke, oke, Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Agus. Nah, silakan selamat menikmati waktunya Bu Nur Mirsa. Nah, sekarang kita ke Pak Dr. Agus, ya. ya, Silakan Pak Agus. Ya. ya. Selamat malam. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Ibu pembimbing. Saya sebagai salah satu penguji tentunya akan memberikan sedikit eh, hal-hal yang mungkin perlu menjadi catatan. Yang pertama ini saya mulai dari bab 2 ya, di proposalnya Asri. Di bab 2 itu kan kajian pustaka atau literature review yang sudah disebutkan ada banyak sekali, kalau nggak salah 7 atau 8, saya lupa. Tetapi saya lihat adanya perbedaan itu dirangkum jadi satu. Kalau boleh, nanti ketika revisi proposal ini, penelitian oleh A tahun sekian, yang membedakan adalah ini dengan penelitian yang saya. Penelitian yang kedua adalah si B dengan tahun sekian, perbedaannya adalah ini. Nah, yang saya lihat di bab 2 tadi adalah perbedaan dari ketujuh itu langsung dirangkum satu dan langsung mengerucut kepada perbedaannya adalah objek datanya berbeda walaupun sama-sama film. Nah, kalau boleh hal-hal yang lain lagi ditelusuri atau dikaji mungkin dari item-item pertanyaan atau rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti sebelumnya, itu juga bisa dijadikan salah satu ulasan yang membuat adanya perbedaan yang begitu jelas antara penelitian Paras Asri sama penelitian yang sebelumnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau boleh beberapa kalimat yang sudah muncul di bab 1 itu jangan dimunculkan lagi utuh di bab 2. Saya melihat adanya rangkaian kalimat yang betul-betul sama ketika mengulas latar belakang, terutama di paragraf terakhir yang menyatakan bahwa penelitian ini akan lebih terfokus kepada objek film ini dengan menganalisa A, B, C, dan E. Dan itu muncul lagi di bab 2 ketika membahas research gap atau perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang asli. Kalau boleh itu di re-express lagi, ganti kata-katanya, urutannya, sehingga dia tidak betul-betul copy paste banget di bab 1 dan di bab 2. Karena saya baru baca itu, saya udah ingat lagi ini kayaknya udah pernah muncul kalimat ini, akhirnya saya balik lagi untuk mengecek di bab 1. Terus berikutnya adalah pertanyaan sebenarnya saya nanti minta ini juga dijadikan hal yang mungkin kalau misalnya oke, bisa dijadikan pertimbangan. Memang tidak tutur kan lebih banyak seperti definisinya tadi di theoretical framework yang ada di bab 2 adalah tuturan yang disampaikan bla 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 dan sebagainya. Ketika kita masuk film, ini kan pasti ada verbal dan non-verbal karena dia semiotika juga. Dan di pernyataan Paras Asri tadi di bab 1 juga sudah ada satu kalimat yang menyatakan bahwa film itu menyangkut makna yang eksplisit dan implisit. Nah di sini saya menanya, kalau di permasalahan ketiga, itu kan ada pemenuhan dan pelanggaran maksim gitu ya. Karena kadang-kadang mungkin saja ada pelanggaran maksim yang terjadi atau pemenuhan maksim. Siapa tahu nanti dalam film itu terjadi pemenuhan dan pelanggaran maksim yang menyangkut nonverbal. Maksud saya gini, tuturan saya adalah, "Gung Dian, kamu baik-baik saja?" Gung Dian ini jatuh dari tangga, terus saya bilang, "Gung Dian, kamu baik-baik aja?" Tapi wajah aktornya waktu itu adalah kayak nertawain. Nah, apakah ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah temuan, ya? Kalau misalnya tuturan, itu kan ada pembunuhan, ada pelanggaran ya, kan seperti biasa. Nah, itu mungkin akan menarik juga kalau seandainya, datanya, bervariasi. Karena kita lihat di film itu kan kadang-kadang, tuturan yang disampaikan tuh kadang-kadang sesuai sama
ekspresi atau karakter atau alur ceritanya kadang-kadang berlawanan gitu loh. Kayak misalnya film-film antagonis ya, dia nanyanya baik-baik aja tapi alisnya satu naik. Jadi oh ini nih jahat nih, kayaknya dia nggak pure nanyain, jadi nggak benar-benar nanyain apa atau gimana. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua, mengunduh subtitle. Nah ini yang sebenarnya kemarin pun saya juga ada ngambil penelitian yang datanya saya memang dari subtitle. Saya minta nanti biar tidak menjadi salah dalam membuat analisis, karena kan kesahihan data sangat penting. Seperti yang kita ketahui, subtitle sebuah film itu alangkah bagusnya ketika dijadikan penelitian, karena kan mau nyari tuturan nih, tuturan yang ada di subtitlenya. Jadi kita nggak perlu teknik simak catat lagi karena subtitle itu sudah bisa di-download. Tapi kalau downloadannya bukan dari film asli, nah itu harus disampaikan gitu loh. Karena kalau nyari di internet, subtitle Inggris film A, subtitle bahasa Indonesia film B, itu biasanya akan muncul adalah para subtitler atau para pembuat subtitle yang bukan official dari film itu. Nah, agar nanti tidak salah menyebutkan, oh ternyata tuturannya salah. Karena gini, pengalaman saya dalam mendownload subtitle adalah adanya banyak perbedaan antara subtitle A, B, C, dan D, E, F, G. Dari katanya, panjang pendeknya. Kalau dari perbedaan pilihan kata sih enggak ya. Katanya pasti sama, tapi ada yang beberapa dihilangkan, ada yang ditulis lengkap. Nah, saran saya nanti sebutkan sumber subtitle yang memang Paras asli itu download gitu loh. Contoh misalnya, subtitle film A by Agus Dharma. Itu sudah pasti bukan subtitle asli dari film itu. Gitu. Caranya gimana solusinya, Pak? Nanti sumber tetap disebutkan, ternyata dia downloadnya dari agus.com atau apa. Nanti subtitle yang sudah di-print, yang sudah dicetak, tonton filmnya, cross-check lagi. Tapi filmnya juga harus film asli gitu. Ya, itu untuk meminimalisir adanya data yang tidak sahih. Kalau dulu pengalaman saya ketika saya menganalisa film, saya beli film asli, CD asli maksud saya, VCD-nya, DVD-nya, itu sampai 500.000. Saya belinya tuh di Distara, sampai behind the scene-nya ada, kemudian penerjemahnya siapa, editornya siapa, itu lengkap gitu. Nah, karena sekarang Distara tutup, orang-orang yang berkecimpung di film seperti saya yang akan meneliti itu kesulitan dan masalahnya pasti sama. Ya, jadi saran saya itu untuk kesahihan data. Terus untuk teknis mungkin bisa di cross check ada ya kayak typo dikit lah, seperti di bab 1 ada salah-salah ngetik mungkin karena keburu-buru, jadi hal-hal teknisnya bisa di cross check lagi ya. Saya rasa itu saja, saya kembalikan kepada Bapak Ibu pembimbing. Demikian, terima kasih dan selamat kepada Madi Paras Asri, selamat berproposal, selamat nanti untuk meneliti. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Agus atas komentar dan masukannya ya terhadap proposal tesis Paras. Saya sudah mencatatnya. Mungkin ada yang ingin dikomentari, Paras, terhadap hal-hal yang disampaikan tadi dari Dr. Agus. Silakan. Baik, Bapak. Bapak untuk terima kasih atas waktunya. Bapak untuk makna makna X. Untuk Bapak sebelumnya, Bapak Agus sebelumnya menanyakan jika terjadi jika tindak tutur itu terjadi berdasarkan mimik muka ya Bapak. Apakah itu bisa dijadikan sebagai datanya? Ya, karena teori film kan implisit dan eksplisit, makna itu disampaikan secara
bersamaan. Dan Paras Asri pun sudah menyebutkan di bab 1. Saya melihat ada statement seperti itu dan itu benar. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti dalam maksim, tidak tutur, hal-hal yang bersifat nonverbal dapat dijadikan salah satu indikator dari adanya pemenuhan maksim, pelanggaran maksim, dan lain sebagainya. Itu akan menarik kalau datanya memang ada. Gitu. Oke, terima kasih Bapak. Ya, untuk Kalau ini aja ya, untuk bahan Ya, diskusi aja. artinya masukan itu oh, ya. Iya. Ya, oh iya, masukan. oh iya. Nah, jadi itu silakan nanti Pak Ras yang akan mempertimbangkan dan memutuskan ya. Baik, Pak Dr. Agus, ada lagi yang mau dikomentari? Kita akan apakah lanjut ke Ibu Dr. Misa? Kayaknya acaranya Bu Mirsa belum selesai, Pak Mul. Oh gitu ya. Kayaknya Ya. itu acaranya baru banget dimulai. Oh, oke, oke, oke. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kira-kira karena situasinya begini? Mungkin disusul mungkin. Disusul ya? Pak Sujaya baru saja menelpon saya, tapi beliaunya belum join nih ke Bapak. Oh ya, terus bagaimana Coba saya informasinya? telepon Iya. sekali lagi. Ya. Pak Mul, Tiang boleh mohon izin ya, kebetulan Tiang ada acara lanjut lagi untuk Zoom. Oh, gitu. Oh iya ya. Sama Terima Pak kasih Agus. banyak Pak. Kemudian Sama Pak sukses Agus. ya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Paras, Pak Mul Iya, Ibu. Pak Mul mohon izin sebentar nggih. Iya. Paras nanti halamannya ini ditambahkan ya Paras. Ini halaman Ibu. belum ada. Nggih. Kemudian untuk tadi saya setuju yang dibilang sama Pak Agus ya. Ini ada persamaan kalimat-kalimat yang Paras cantumkan di bab 1, kemudian Paras cantumkan lagi di bab 2. Itu mengenai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya itu cukup nanti di bab 2 saja. Jadi di bab 1 tidak membahas kembali tentang tidak membahas tentang penelitian yang dilakukan sebelumnya, itu termasuk ke bab kajian pustaka nggih Paras ya. Nggih. Siap, Ibu. Kemarin karena kita belum sempat ketemu secara ini juga, Tiang mohon gini juga sarang Pak Mul karena situasi juga Bapak. Ya, tidak apa-apa. Jadi punika adanya. Bagaimana informasinya dengan Pak Nyoman Sujaya? Belum dibalas niki Bapak sarang Pak Sujaya. Paras sempat komunikasi? Ada informasi? Baru di-read WA Tiang. Oh, oke. Ada komunikasi dengan beliau sebelum ujian? Ada, Bapak. Tidak ada? Tidak ada. Iya. Nah, kemudian Paras nanti apakah Paras sudah mulai mengumpulkan data ya? Oh, sudah mulai. Sudah menonton? Sudah nggih. Berarti sudah menonton filmnya ya? Sudah. Oke. Di sini kan ada pelanggaran maksim, jadi memaparkan pemenuhan dan pelanggaran maksim. Iya, Ibu. Ya, Paras, nanti pada saat pengelompokan data itu bisa di tabel biar gampang Paras nanti gini kerja bisa dikelompokkan dulu yang mana termasuk
maksimnya ya. Berapa maksim Ya, yang ditemukan dalam film dalam apa namanya? Ini yang dicari adalah pada percakapan ya Pak Ras ya. ya, pada percakapan Ibu. Jadi gimana baiknya Bapak kira-kira itu setiap scene ya Pak ya, Pak Mul diinikan dulu. Ya. Biar lebih gampang Pak Ras nanti kerjanya. Setiap scene ya Pak ya dikelompokkan dulu. Ya, ya bisa saja kan di apa namanya berdasarkan ini kebutuhan datanya itu. Coba cek Pak Nyoman Sujaya sudah masuk. Ada jawabannya? Halo Bu Gung. Bu Gung Dian. Wah. Halo Paras. Paras? Iya Bapak. Oh ya. Masih bisa dengar saya. Bu Gung Dian? Bisa. Iya Bapak. Nggih, benar. Iya Pak. Pak Dr. Nyoman Pak Sujaya? Sujaya akan 5 menit lagi akan join Bapak. Oh, nggih. Ya, kita tunggu ya. Nggih. Ya. Ya, nanti setelah ujian Paras, ya saran saya kita cari waktu yang cukup ya. Bisa melalui Zoom atau ketemu offline ya. Nanti cari waktu secara menyeluruh untuk mendiskusikan rencana ujian. Penelitian Paras ya. Oke? Bapak. Ya. Atau sebentar ya silakan saya mengikuti saja Paras yang menjadwalkan ya. Nah, karena Paras juga mengatakan luar biasa sibuk ini juga Paras ya. Dengan kegiatan di pekerjaan ya, tetapi saran saya ya nanti dipaksakan sedikit ya, siapa tahu nanti jodoh bisa mengejar periode ini ya. Bapak. Seperti yang disampaikan Ibu Dr. bisa untuk dibuka prodi ya. Selamat malam Pak Dr. Nyoman Sujaya ya sudah bergabung. Wah, terima kasih banyak ya. Selamat malam Bapak. Tetap dengan latar audit sangat mencintai akreditasi. Nggih. Nggih Bapak. Mohon izin tadi kami sudah mulai dari pukul 7. Silakan Pak Dr. Nyoman Sujaya, selamat, terima kasih. Mungkin ada hal yang disampaikan ya kepada Paras ya. Tadi 2 penguji sudah menyatakan Pak Dr. Agus sudah menyampaikan diskusi ya. Kemudian Ibu Dr. Melisa akan diskusi tersendiri. Waktu kami persilahkan pada Pak Dr. Nyoman Sujaya. Terima kasih Pak Dr. Mulyana. Halo. Nggih. Ya. Sebenarnya Saras. Namanya Saras siapa? Saya kurang. Paras Bapak. Paras Ayu. Paras Ayu. Ya. Jadi saya tetap pertama selamat. Udah mau ke ini hasil apa? Hasil ya.
proposalnya, Pak. Oh, Proposal. proposal. Oh, baru proposal ya. Judulnya, coba permasalahannya sebutkan permasalahan. Rumusan masalahnya ada 3, Bapak. Yang pertama, bagaimana makna tindak tutur yang ditemukan dalam film The Fault in Our Star. Yang kedua adalah bagaimana fungsinya. Bagaimana? Ya. Bagaimana ya? Iya, Bapak. Bagaimana tidak tutur? Iya. Jawabannya bagaimana tidak tutur? Kemungkinan jawabannya apa? Kalau bagaimana tidak tutur? Nanti jawabannya itu Paras mendeskripsikan misalnya tindak tutur lokusi. Nanti ada contohnya tindak tutur lokusi. Bukan bagaimana, tidak cocok. Kalau menurut saya tidak cocok bagaimana pertanyaannya. Ada lokusi, ada ilokusi. Kan itu apa jenis-jenisnya? Mestinya apa pertanyaannya? Apa jenis-jenis tindak tutur yang ini? Kalau bagaimana jawabannya baik, buruk gitu loh. Lancar itu jawabannya. Ya kan? Bagaimana keadaanmu? Saya baik-baik, ya. Apa saja jenis-jenisnya? Jenisnya ini kan gitu. Ya, saya pikir berpijaknya dari sana berpikirnya. Kalau menurut saya, ini sorry ya, menurut saya nanti diskusikan sama Pak Dr. Mulyana ya. Terima kasih banyak. Oke. Yang kedua apa pertanyaannya? Yang kedua juga bagaimana fungsi tindak tutur yang ditemukan dalam film The Fault in Our Star. Nah, fungsi itu apa maksudnya? Fungsinya saya memakai Shirley, Bapak. Yang pertama itu ada direktif, komisif, yang begitu, Bapak, yang ada 5. Oh, itu makna. Jadi, berarti apa lagi makna yang dibawa oleh tindak tutur yang tadi. Kan itu hubungannya ya. Ya kalau bagaimana jawabannya baik, buruk. Saya pikir itu dasarnya. Tapi Anda tahu apa yang dimaksud dengan tindak tutur? Jangan sampai Anda bisa mengatakan ini tindak tutur. Apa itu tindak tutur? Ya, apa tindak tutur? Gimana, Bapak? Apa yang dimaksud dengan tindak tutur? Tindak tutur itu adalah percakapan yang di mana terjadi percakapan, di situ terjadi tindak tutur, Bapak. Ya, apa itu tindak tutur? Ya, gimana itu kalau mau meneliti itu di konsepnya dipelajari. Speech act itu bahasa Inggrisnya ya? Ya, speech act. Itu Pak Mul tahu banyak itu. Bertanya harus berguru ke sana ya. Kalau itu udah pegang ya, permasalahannya dipegang, aman dah Anda. Tahu dan jadinya mau kemana arahnya gitu loh. Ya. Jadi pengertian tindak tutur itu matangkan, lalu pertanyaan dalam permasalahan itu dikuasai sehingga Anda tahu persis mengambil datanya. Oh, yang ini termasuk tindak tutur, yang ini termasuk maknanya, yang ini termasuk jenisnya, ini direktifnya apa dan sebagainya. Ya. Saya pikir itu tidak perlu ada lagi saran yang lain. Ya, dan ikuti saran-saran pembimbing, ikuti format penulisan tesis, ya, ikuti jalan. Karena ini tadi saya dengar mau jalan tol, terlebih-lebih seperti itu harus fokus, ya pacarannya digeser dikit ya. Sekarang pacaran dulu sama pembimbing ya pacaran dulu sama pembimbing. Siapa pembimbing 2? Paras Ibu buka usaha Pak Bapak Sujayo. Usahanya adalah membuka TK untuk bule. Terus maksudnya punya TK untuk bule. Paras mengurus usaha gini, punya sekolah TK untuk bule. Terus? Ya, jadi kebetulan waktu Niki Paras sibuk mengurus sekolahnya. Lalu?
Lalu Jadi sekarang Paras sudah kembali pada saat di Telaga Singa itu kita sudah memberikan support Oh. yang jadi Paras Oh. sekarang Udah bisa fokus, bisa fokus. bisa semangat. Oh, pembimbingnya Semangat, siapa? Pembimbingnya Pak Mul lagi. Pak Mul dan Dengan Tiang Bu Pak Gung Mul. Dian. Oh, apalagi Ya. sama Bu Gung Dian itu langsung di anu aja ajak pacaran dulu. Ya. Ya, saya Ya. senang kalau Anda bisa lolos ini langsung. Ya. Siap Bapak. Oke. Makasih Bapak. Ya. Oke Pak Mul, saya Nggih. oke. Saya oke Nggih. ya dengan Terima kasih banyak syarat Pak tadi itu, Dr. dengan syarat tadi. Sujaya. Nggih. Oke, sukses Ya. memasukkannya Bapak. Selamat Hari Bapak. Raya. Yes. Nggih. Oke. Ya, demikian tadi Paras beberapa hal penting yang ditanyakan dan juga disampaikan sebagai masukan, saran dan motivasi oleh Bapak Dr. Nyoman Sujaya ya. Sebentar kita cari atau besok ya cari waktu lebih ini untuk membicarakan ini ya. Ibu Dr. Mirsa karena masih berada di satu kegiatan ya. Tadi sudah menyampaikan pesan kepada kami ya. Nanti akan menyampaikan diskusi dengan Paras secara tersendiri ya. Nah, karena tidak ada diskusi lagi dari para penguji karena situasi juga, Bu Gung Dian ada yang disampaikan? Sampun cukup nih ke Bapak. Terima kasih ya. Thank Ini you. tadi saya sudah mendapat pesan dari para penguji. Kesimpulannya Paras satu di ACC ya, di ACC yaitu kata kuncinya untuk melanjutkan proposal ini dalam bentuk penelitian ya. Nah, hal-hal lain tadi sudah tentunya sudah tercatat dan yang tidak kalah pentingnya ya fokus ke kegiatan penelitian dan penulisan proposal berikutnya. Baik, demikian kalau tidak ada diskusi lagi, masukan atau komentar ya yang akan akhiri ujian proposal tesis atas nama Paras ini dengan mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih Paras. Ya, Om Santi Om. Ya, terima kasih Bu Gung. Untuk Dr. Mirsa silakan ya. Ya, terima kasih banyak. I'm leaving Pak Mul, I'm leaving. Nggih, sama-sama. Ya. Oke. Paras sekarang free. Iya, Paras sekarang free Bapak. Kita istirahat dulu, dinner. Sebentar saya siapkan. Bapak, terima kasih. Iya. Mumpung ketemu, sebentar kita ngobrol ya. Saya dinner dulu sedikit ya. Sebentar saya WA ya. Ya, siap Bapak. Oke. Terima kasih. Ya, dinner lah dulu. Selamat ya.